Kali ini kita mendapati bahwa wujud dari Im Sama sudah sedikit terlihat jelas pada chapter kita kali ini. Penggambaran iblis penuh mengerikan yang diselimuti oleh aura yang mematikan terlihat sudah berada di negeri Elbaf. Upaya dari para raksasa untuk menyerang dan menjatuhkan Gunko yang dirasuki oleh Im Sama pun sia-sia, dan bahkan tak sedikit dari mereka kali ini berubah menjadi iblis karena kemampuan kontrak iblis yang dimiliki oleh Im Sama. Jadi, bagaimanakah detail spoiler yang kita dapatkan hari ini? Langsung saja, bersiaplah nakama, tarik jangkar, dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1150 diberi judul Domi Reversi, yang berarti Dark Reversal Control. Sampul yang kita dapatkan pada chapter kali ini masih seputar dari Yamato. Ziarah kuil emas Yamato si anak Oni volume ke-34, Katana Yasui telah disemayamkan di kuil Enma di Hakumai, dan ziarah kuil emas telah selesai. Yamato, Ulti, dan juga Peguan berada di depan dari kuil Enma. Kita belum tahu ya apakah ini bagian terakhir dari cerita Sampul ataukah bukan. Tidak ada informasi baru dari kelompok dari Luffy di chapter ini, dan tidak ada informasi baru juga tentang masa lalu dari Brook dan juga Mario Joa. Sementara itu, tubuh dari Gunko yang dirasuki oleh Im Sama ini pun menjadi wujud iblis di halaman ganda yang benar-benar luar biasa. Tubuh Gunko yang normal kini memiliki dua sayap hitam dan sangat amat besar. Ini mirip sekali dengan sayap kelelawar dan ekor dengan ujung berbentuk anak panah. Gunko atau Im Sama ini juga memegang trisula yang besar, jauh lebih besar dari tubuh Gunko itu sendiri. Im Sama terlihat memerintah Somers untuk memimpin barisan anak-anak. Usopp pun terkejut melihat Somers yang masih hidup dan kemudian berbicara dengan Killingham. Im Sama bilang, "Killingham, apakah ini semua yang dapat dilakukan dengan monster anak-anakmu?" Killingham bilang, "Tentu saja tidak, bos. Aku membiarkan beberapa lubang mimpi buruk tetap terbuka. Jadi monster akan terus muncul dari mimpi buruk pulau tersebut." Nah, mereka adalah makhluk mimpi yang tak memiliki konsep kematian di dalamnya. Mereka semua dapat dihidupkan kembali kapan saja aku memberi sinyal. Im Sama pun memunculkan sebuah buku sihir, dan dari dalam buku tersebut, sebuah belati dan senapan raksasa pun keluar. Saat Brogy hendak menyerang, Im Sama ini menusuk tangan kiri dari Brogy dan menembak pergelangan tangannya. Tembakan itu pun menghancurkan pergelangan tangan dari Brogy dan memisahkan tangannya dari lengannya. Im Sama lantas menggunakan kontrak iblis untuk memberikan Brogy ini kekuatan iblis. Brogy pun ditelan bumi lalu muncul kembali yang dikelilingi api dengan wujud iblisnya. Brogy lantas sekarang jauh lebih besar dari raksasa yang lainnya, sekitar 5-6 kali lebih besar. Brogy sekarang memiliki dua sayap besar, seperti layaknya Gunko, 4 taring besar, dan 2 tanduk hitam. Dia juga memegang kapak bermata 2 yang sangat amat besar. Brogy pun dapat menggunakan lengan kirinya bahkan tanpa pergelangan tangan. Brogy di sini berteriak, "Sensasi ini, aku merasa seperti bisa melakukan apa saja." Nah, Im Sama kemudian menggunakan Domi Reversi untuk mengubah Dory dan beberapa Giant Warrior Pirate menjadi bawahannya. Mereka semua sekarang memiliki bentuk iblis seperti Brogy. Mereka jauh lebih besar dan memiliki sayap dan juga taringnya. Kemudian mereka juga memegang trisula yang sangat besar. Trisula dari Dory memiliki pedang di cabang tengahnya. Yup, dan di halaman ganda terakhir pada chapter yang sangat epik ini, kita melihat pasukan Im Sama yang baru. Iblis Dory, Iblis Brogy, dan Iblis Giant Warrior Pirate berada di garda terdepan. Beberapa monster mimpi pun di belakang mereka. Yep, monster-monster mimpi ini pun jauh lebih besar daripada monster milik Killingham sebelumnya dan memiliki taring dan tanduk seperti raksasa iblis. Im Sama bilang, jadi ini kekuatan dari Elbaf, lumayan juga. Bangsa ini tidak akan dihancurkan, melainkan akan diperintah olehmu. Akan tetapi, mari kita saksikan sedikit lebih lama lagi seperti apa pertunjukan yang dapat mereka berikan dalam peperangan ini. Dan chapter ini pun berakhir dengan Jarul dan juga para raksasa desa. Para raksasa meminta Jarul untuk pergi karena sesuatu yang buruk terjadi pada duo Dory dan juga Brogy. Tetapi Jarul siap untuk bertarung. Chapter ini pun berakhir dengan kata-kata dari Jarul. Kau tidak seharusnya mengatakan itu kepada seorang pejuang sejati.
Yup, dalam chapter ini kita tentu melihat Im Sama ini mengendalikan Gurusei dan juga Kesatria Suci dengan kendali penuhnya. Nah, menariknya adalah di sisi lain ada seseorang yang dianggap kebalikannya, yakni Joy Boy. Joy Boy memiliki kemampuan yang mirip sekali dengan Im Sama, tetapi lebih pada pemberian kebebasan daripada penindasan dan juga pengekangan. Dalam hal ini kita belajar tentang filsafat kontradiksi dalam bentuknya yang paling murni. Dua kekuatan, yang satu menaklukkan dan yang lainnya membebaskan. Im Sama ini memberikan kekuatan super, namun sebagai balasannya dia mengambil kebebasan dan keinginan dari korbannya dan memberikan kendali penuh atas korbannya ini. Kemampuan yang diberikan oleh Im Sama ini pun meliputi pergerakan melalui abis alias lingkaran sihir, keabadian dan juga regenerasi yang benar-benar cepat, kemampuan bertarung manusia super yang tampaknya tak berasal dari buah iblis itu sendiri. Nah, jadi inilah bukti bahwa Im Sama ini adalah sumber utama kemampuan supernatural seperti keabadian, regenerasi, penyembuhan yang ditunjukkan oleh apa yang terjadi pada Saturnus, Garling maupun Junko. Setelah Saturnus ini gagal dalam misinya di Egghead, Im Sama membunuhnya dan melucuti keabadiannya. Dengan jelas ini menunjukkan bahwa kemampuan ini bukanlah bawaan, tetapi diberikan oleh Im Sama. Pengendalian Im Sama atas Gunko juga membuktikan bahwa Im Sama ini dapat mengendalikan tubuh semua orang yang memiliki tanda tersebut. Adapun syarat untuk memberikan kekuasaan kepada mereka ini adalah tanda pembatasan yang diberikan kepada mereka untuk memberi kekuasaan penuh. Ini adalah tanda bintang yang muncul di tubuh dari Gurusei dan juga Kesatria Suci. Kita masih belum mengetahui ya sebagian besar perincian dari abis ini. Tetapi yang pasti tanda ini memungkinkan siapa saja yang membawanya untuk dipanggil ke tempat lain alias transportasi. Jadi mereka yang dikendalikan oleh Im Sama diberikan kekuatan yang disebutkan di atas dan menjadikan mereka media dan tuan rumah bagi kemampuan milik Im Sama ini sendiri. Joy Boy juga memberikan kemampuan dan kebebasan yang mengarah pada kontrol di kemudian hari. Pertanyaannya adalah, bagaimana kebebasan akan mengarah pada kendali itu sendiri? Petunjuk akan hal ini ada pada diri karakter Jewelry Bonnie. Luffy alias Joy Boy mampu menyalakan keinginan dari Bonnie dan mendorongnya ke kekuatan yang hebat, lebih besar dan belum pernah terjadi sebelumnya dengan cara ini. Ini adalah bukti bahwa Joy Boy dengan memberinya kemauan mewujudkan kekuatan bertarung sejati dari seseorang. Kemauan yang ditanamkan Luffy pada diri Bonnie ini menjadi percikan kekuatan laten hingga mereka melampaui batas mereka. Mihawk pun sempat memberitahu kita bahwa Luffy memiliki kemampuan yang lebih kuat daripada siapapun di perang puncak dan seluruh lautan, karena tentu Luffy dapat membawa semua orang ke sisinya. Luffy menjadikan mereka sebagai sekutu, teman, pendukung, ataupun loyalisnya. Ini adalah bukti bahwa Joy Boy memiliki kendali tetapi dengan kebebasan dan kemauan dari seseorang itu sendiri. Berbeda dengan Im Sama yang mengambil alih tubuh dari Gunko dengan paksa dan merampas kebebasan dan keinginannya. Sebaliknya ya, Joy Boy mengendalikan tanpa menghilangkan kebebasan dan keinginan karakter yang membantunya ini. Beberapa karakter yang terkena tanda petik kekuatan dari Luffy ini adalah Shirohige. Shirohige memerintahkan krunya untuk membantu topi jerami di Marineford. Dalam upaya menjauhkan musuh dari Luffy pun kita melihat Jinbe, Crocodile dan bahkan Buggy mendukungnya di sana. Semua orang yang datang bersamanya secara sukarela dari Impel Down ini mendukungnya dalam situasi yang paling menyakitkan itu. Di sisi lain, Koby juga mengalaminya. Ketika Luffy bertemu dengan Koby, kita melihat bahwa mereka memiliki ide dan orientasi yang bertolak belakang, yang dimana Luffy ingin menjadi bajak laut sedangkan Koby menjadi marinir. Luffy alias Joy Boy ini pun memotivasi Koby dan juga membimbingnya menuju mimpinya di atas segala tekanan. Nah, ada lagi Fujitora. Dia menghadapi Luffy lebih dari sekali dan selama pertarungan, dia pun dibuat terkejut oleh Luffy ini. Fujitora pun berharap bahwa dia tidak membutakan dirinya untuk melihat wajah dari Luffy alias Joy Boy dan berterima kasih atas kebaikannya di Dressrosa. Ada juga armada besar bajak laut topi jerami yang juga terpengaruh oleh kemampuan menarik dari Luffy ini, di mana mereka semua berjanji setia untuk melayani di bawah komando dari Monkey D. Luffy. Dan terakhir sudah jelas adalah Kuma. Kuma memiliki sesuatu untuk diyakini tentang kru bajak laut topi jerami dari awal. Jadi dia membuktikan keyakinannya dengan menguji mereka di Sambaori. Mungkin terlintas di pikiran kita bahwa bantuan dari Kuma kepada kru bajak laut topi jerami merupakan permintaan dari Dragon atau demi pimpinannya. Namun, tindakan dari Kuma ini merupakan pelayanan masa depan bagi kru Luffy alias Joy Boy, dan Kuma adalah orang yang tentu mengetahui tentang pejuang pembebasan sebelumnya.
Yap, jadi overall di sini kita melihat adanya kekuatan yang bertolak belakang dari Im Sama yang memiliki bawahan dan juga Luffy yang juga memiliki bawahan. Dengan cara mereka untuk merekrut para bawahannya ini sangat amatlah berbeda. Yap, terima kasih sudah menonton ya, dan ingat Tamagon akan mereview chapter ini dengan detail percakapan yang ada pada chapter terbarunya nanti. Terima kasih sudah menonton dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.